Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 209, mainkan dan bersantai. Ketika Henry keluar lagi, hidungnya diisi dengan 2 gumpalan kertas. Tetapi dia tidak kembali karena kegembiraan dan langsung berlari kembali ke kamar dan berpakaian. Dia tiba-tiba merasa khawatir suatu hari Maryam akan segera mendorongnya. Saat itu, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Jika Anda setuju, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Jika Anda tidak setuju, bukankah itu akan menyakiti hati cantik seorang wanita? Dalam hatinya, dia sangat takut dengan hasil itu. Namun, terkadang, dalam banyak hal, jika Anda takut akan hasil apapun, tidak akan ada hasil. Sayang, aku sudah selesai membaca. Terima kasih telah membawakan ini kembali kepadaku. Itu sangat berharga. Maryam tidak terlalu ingin merayu Henry. Namun menurut saya informasi ini terlalu berharga. Sebagai seorang perempuan, ia juga tak kalah pintar dan tidak menanyakan sumber materi. Dia percaya bahwa Henry tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan, dan tidak akan ada masalah dengan cara dia datang. Henry merasa sangat senang ketika mendengar bahwa itu berguna. Lihatlah hidungnya yang berdarah. Sungguh godaan yang sangat tak berdaya dan fatal. Sayang, tidak apa-apa. Selama berhasil, aku tidak akan peduli dengan sisanya. Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan hendak memasuki kamarnya. Hei, tunggu, Maryam berteriak dari belakang. Ada apa? Henry merasa jantungnya berdebar kencang. Takut Maryam akan menggodanya lagi. Wajah Maryam bersinar puas. Pria Bo, apakah kamu terkadang takut? Aku terlalu sibuk bekerja akhir-akhir ini. Aku akan keluar untuk bersenang-senang dan bersantai. Kamu berkemas dan pergi bersamaku, kata Maryam dengan nada memerintah. Tua, istriku, bukankah kita ingin mengambil kembali perusahaan itu? Henry bertanya ragu-ragu. Jangan cemas sekarang, kata Maryam dengan tegas. Setelah membaca informasi yang dibawa kembali oleh Henry, Maryam tiba-tiba menemukan bahwa grup Kili saat ini penuh dengan lubang. Bahkan jika Henry benar-benar mengambilnya kembali, itu masih akan penuh dengan masalah. Dan mungkin akan lebih sulit lagi kemudian. Jika Wang Guoqing dibiarkan terus bekerja untuk sementara waktu, banyak masalah mungkin akan terungkap dan menjadi lebih parah. Pada saat itu, waktunya akan lebih baik dan efeknya akan lebih baik. Henry tidak menyangka Maryam akan membuat keputusan yang sama dengannya. Dia mengangguk puas, penuh kekaguman pada wanita di dalam hatinya ini. Sayang, karena kamu ingin bersenang-senang dan bersantai, aku sarankan kamu pergi ke grup Nancy Kota Garut. Ngomong-ngomong, kita bisa pergi ke sana untuk inspeksi. Begitu kata-kata Henry keluar, Maryam langsung bertepuk tangan dan setuju. Kedua orang itu dengan cepat selesai berkemas dan siap berangkat. Sejak mulai bekerja, Maryam telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk pengembangan perusahaan dan tidak pernah bisa bersantai. Kemarin, dia sedang bersantai dan tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Ketika saya melihat informasi yang dibawa Henry hari ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya adalah seorang wanita kecil. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Maryam langsung berlari ke kursi penumpang dan duduk. Sayang, kenapa kamu tidak mengemudi?
Henry bertanya sambil tersenyum. Kamu mengemudi, kata Maryam sambil tersenyum. Sayang, aku tidak bisa mengemudi, kata Henry sambil tersenyum. Berbohong, Maryam memelototinya dengan mata indahnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka pertama kali bertemu, dia dibawa ke dalam mobil olehnya dan pergi. Dengan kecepatan dan keterampilan mengemudinya, sayang sekali jika tidak menjadi seorang pembalap. Henry menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat berpandangan jauh ke depan dalam mendapatkan SIM selama misi menuruni gunung setahun yang lalu. Jika tidak, maka akan sulit. Henry duduk dalam posisi mengemudi, menyalakan mobil, tiba-tiba mundur, lalu memutar kemudi dengan tajam, dan mobil meninggalkan gerbang villa dengan sangat anggun. Dengan dua aksi, dua kaki di pedal gas dan satu kaki di rem, Maryam semakin yakin bahwa ini adalah pria dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa. Dia hanya memakai headphone dan mendengarkan musik dengan sangat menyenangkan. Henry melirik Maryam, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan memulai kehidupan menyedihkan sebagai seorang pengemudi. Jarak dari kota Bandung ke kota Garut sekitar 200 km. Jika Henry berkendara dengan cepat, mungkin bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Tetapi karena mengira Maryam keluar untuk bersantai, dia mengontrol kecepatan sekitar 100, yang membuat keduanya santai dan sangat menikmatinya. Dalam perjalanannya, meski mobil sport Ferrari miliknya disalip oleh kendaraan biasa bahkan dibenci oleh pemilik mobil perorangan, Henry selalu merasa puas. Audio milik Melakukan Software apa yang Channel. kamu suka dengan orang yang tepat di waktu yang tepat adalah pilihan terindah. Inilah keadaan dan perasaan kedua orang tersebut saat ini. Saat melewati area servis untuk beristirahat, Henry berhenti untuk beristirahat. Saat mobil melambat untuk berhenti, sebuah Land Rover modifikasi berwarna hitam menderu menuju Ferrari miliknya dari belakang. Henry dengan cepat memutar kemudi dengan tangan kanannya, lalu menginjak rem hingga ke bawah. Kendaraan itu berputar 90 derajat di tempat, nyaris menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Maryam sedang duduk di kursi penumpang. Meskipun dia mengenakan sabuk pengaman, kelembaman pada saat itu terlalu besar, dan kepalanya masih bersentuhan dengan kaca depan. Saat mobil Henry berhenti, kendaraan lain kembali menabraknya. Kemarahan melintas di mata Henry, dan dia melompat. Bayangan hitam bergegas menuju mobil modifikasi Land Rover yang melaju ke arahnya. Bang, dua ledakan terdengar, dan Land Rover berputar di tempat dan kemudian jatuh ke tanah. Henry berdiri di depan Ferrari, bergerak maju dengan satu tangan dan satu tangan di belakang punggungnya dingin. Maryam, yang baru saja bereaksi, memandang Henry di belakang mobil. Begitu orang di Land Rover turun, Henry melangkah maju, meraih pinggangnya, mengangkatnya keluar dari mobil, mengangkatnya dengan satu tangan, dan melemparkannya menghadap ke bawah. Ah, teriakan menyedihkan datang. Boom, suara lain dari tubuh yang menabrak kendaraan terdengar. Pengemudi yang baru saja turun terjatuh ke tanah, seolah-olah sudah mati. Karena semua ini terjadi dalam beberapa detik, Maryam tidak bereaksi, dan kaki tangan pengemudi Land Rover juga tidak bereaksi. Henry menyodok pengemudi itu dengan jarinya, dan pengemudi itu terbangun dengan erangan pelan.
Henry mengangkatnya lagi dengan satu tangan. Saat ini, wajah pengemudi berdarah, dan tanah menjadi merah cerah. Dia mengangkat pengemudi ke pintu mobil, melirik ke arah Maryam di dalam mobil, dan menemukan bercak merah dan bengkak di dahinya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Setelah insiden Wang Guoqing, Henry membuat dua keputusan. Yang pertama adalah wanitanya tidak boleh disakiti, dan yang lainnya adalah menyerang terlebih dahulu. Jadi dia mengambil tindakan, dan dia sangat kejam. Pengemudi Land Rover memiliki 3 rekan Land Rover lainnya, dan 7 atau 8 orang keluar, dengan tato di lengan dan tongkat di tangan mereka. Henry menyeringai di wajahnya. Bab 210 Wanita Asap. Henry menggandeng pengemudi Land Rover dan langsung menemuinya. Orang-orang yang keluar dari 3 mobil hendak berbicara, tetapi Henry sudah mengambil tindakan. Terdengar suara berderak, dan 7 atau 8 orang jatuh ke tanah, berteriak dan meratap. Mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Henry Audio melakukannya milik kembali, Software Channel. dan pertempuran telah usai. Henry mendengus dingin dan kembali ke Maryam. Tepat ketika Maryam hendak berbicara, Henry langsung menghentikannya. Meletakkan tangannya di keningnya, kabut putih tiba-tiba menyelimuti telapak tangannya. Maryam awalnya merasakan sakit yang membakar di dahinya. Ketika Henry mengangkat telapak tangannya, dia khawatir akan lebih sakit ketika dia menyentuhnya. Namun, kekhawatiran itu tidak muncul berangsur-angsur menghilang, dan tiba-tiba bahkan otak menjadi jernih dan kosong. Ketika Henry menarik tangannya, warna merah di dahi Maryam telah menghilang, dan bahkan tidak ada bekas di kulitnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang harus mereka lakukan? Henry bertanya sambil menunjuk orang-orang di tanah. Kamu pantas mendapatkannya, kata Henry, melompat ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan menghilang dari area servis dalam sekejap mata. Mengenai apa yang terjadi di sini, kendaraan dan pejalan kaki yang lewat melihatnya, namun tidak ada yang berani berkata apa-apa, apalagi yang menyaksikan keseluruhan prosesnya, kecuali sok atau sok, kecuali rasa takut atau takut. Semua ini hanyalah sebuah episode bagi Henry, dan Henry tidak menganggapnya serius ketika harus melukai orang-orang ini, karena mereka pantas untuk dipukuli. Maryam sedikit khawatir pada awalnya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Henry begitu impulsif hanya karena dia terluka, dan dia merasakan kebahagiaan di hatinya. Tidak hanya suasana hatinya yang baik tidak terpengaruh oleh perjalanan santai ini, dia pun menjadi bahkan lebih bahagia. Kedua orang itu segera tiba di kota Garut dan check-in di Hotel Nancy dekat grup Nancy. Ini adalah anak perusahaan dari grup Garut dan secara alami dimiliki oleh keluarga Sutrisno. Setelah istirahat sejenak, keduanya memutuskan untuk keluar menikmati pemandangan malam kota Garut dan merasakan adat istiadat setempat di sini. Setelah turun, Maryam menemukan bahwa dia telah meninggalkan ponselnya di kamar, menyapa Henry, dan kembali untuk mengambil ponselnya. Henry baru saja hendak beristirahat di sofa di lobi ketika tiba-tiba seorang gadis bergegas masuk dan tertegun sejenak ketika dia melihatnya. Kemudian dia langsung berlari, memeluk lengannya dan berteriak, "Sayang, tolong aku." Henry tercengang oleh teriakan itu, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, 6 pria muda dengan rambut kuning, wajah bajingan,
dan pakaian aneh mengikuti keluar. Saudara Dodo, di mana cewek itu? Begitu keenam orang itu masuk, mereka menemukan gadis itu sedang memeluk Henry. 6 pemuda berjalan mendekat dengan senyuman di wajah mereka, berhenti kurang dari 2 meter Audio dari milik Henry, Softer menatap Channel. Henry beberapa kali, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan?" Henry tertegun sejenak ketika mendengar ini. Memang benar dia adalah seorang pahlawan. Untuk menjaga kecantikannya, aku melirik gadis di sebelahku. Maaf, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Oh, tepatnya, saya tidak bisa melihat sifat aslinya dengan jelas. Bulu matanya sangat panjang, tapi palsu, lingkaran di bawah mataku biru sekali. Maaf, itu buatan, wajahku putih sekali. Sayangnya dilukis. Matanya cerah banget, mulut kecilnya menarik banget, hidungnya mancung banget, entahlah apakah itu menonjol, dan wajahnya yang lonjong masih sangat menarik. Tapi aku tidak tahu apakah dia pernah menjalani operasi plastik, operasi. Bagaimanapun, ini adalah gadis dengan wajah yang benar-benar tidak bisa dikenali dan penuh riasan smoky. Henry tidak tertarik, jadi dia hanya memeluknya dan memanggil suaminya sebagai tameng. Haha, maafkan aku. 6. Aku tidak mengenalnya. Henry tidak benar-benar menunjukkan momentum seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tetapi mundur sambil tersenyum. Hehe, hehe. Keenam pemuda itu tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Henry bertingkah seperti kura-kura. Tangan gadis itu masih memegangi Henry. Ketika dia mengatakan dia tidak mengenalnya, kemarahan muncul di matanya. Tetapi segera senyuman menawan muncul di sudut matanya. Dini berkata, "Suamiku, apakah kamu lupa? Kamu aku bersama keluarga tadi malam. Gila, aku khawatir perutku sudah ada kristalnya." Setelah gadis itu selesai berbicara, dia meletakkan tangannya yang lain di perutnya dan mengelusnya dengan lembut, dengan ekspresi keibuan di wajahnya. Dahi, Henry tidak bisa berkata-kata saat itu. Saya pernah mendengar orang memungut uang dan benda, tetapi saya belum pernah mendengar orang memungut istri. Oh, tidak. Maryam mengambilnya, dan Yanti juga mengambilnya. Bahkan jika kamu menginginkan bantuanku, kamu tidak ingin mencoreng kepolosanku, bukan? Maaf, saya tidak mengenal Anda. Setelah Henry selesai berbicara, tubuhnya bergerak sedikit dan dia tidak lagi dipeluk oleh lengannya. Henry mungkin menambahkan kata kecantikan dengan bercanda di waktu normal, tetapi untuk gadis ini, dia bahkan tidak memiliki 2 kata yang tersisa. Jika dia melihatnya di malam hari, dia mungkin takut berteriak karena dia tidak tahu dia adalah manusia. Gadis kecil, kamu ingin mencari pria untuk menjadi suamimu sementara. Apakah kamu sudah dicampakkan? Orang bernama Dodo berkata dengan sinis. Karena kamu sangat ingin mencari suami, ayo temukan kami. Audio Sebentar milik lagi, Softer kami Channel. berenam akan membuatmu ingin mati. Saudara Dodo, saya menyarankan agar kita membiarkan dia sepenuhnya mengalami kehidupan mabuk dan mimpi kematian, pemuda lain berkata dengan tatapan menyipit. Henry berdiri di sampingnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia merasa sangat santai meskipun terjadi kejadian tersebut. Ia adalah laki-laki yang memiliki rasa keadilan. Namun kini ia sangat berhati-hati dalam membantu orang lain.
terutama perempuan, dan ia tidak ingin mendapat masalah secara tidak sengaja. Namun, yang mengejutkannya adalah gadis dengan riasan smoky itu tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga berkata dengan percaya diri, "Saya ingatkan Anda, jangan sombong di sini, jika tidak, Anda mungkin tidak tahu bagaimana Anda mati." Keenam pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang berani mengancam mereka seperti ini. Ini pertama kalinya seorang gadis berbadan besar naik ke kursi sedan. "Nak, izinkan saya memberitahu Anda, semakin sombong dan agresif Anda akan semakin merasa dan semakin gila." Setelah saudara Dodo selesai berbicara, dia tertawa. Matanya dipenuhi dengan keinginan yang dalam. "Bawa dia pergi," kakak Dodo kemudian memerintahkan. Ketika 5 pemuda lainnya mendengar perintah tersebut, mereka segera datang dan hendak mengambil tindakan. Gadis itu berbalik, berlari ke arah Henry lagi, memeluk lengannya dan berteriak kepada kelima pemuda itu, "Suamiku sangat berkuasa. Jangan sombong." Setelah gadis itu selesai berbicara, dia berbisik, "Henry, jika kamu tidak membantuku hari ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu selama sisa hidupku." Henry berpikir dalam hatinya, "Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Garut dan saya baru saja menetap. Mengapa saya menemukan seseorang yang saya kenal? Suamimu sangat kuat. Apakah dia lebih baik karena kemampuan bertarungnya atau karena keahlianmu?" Kakak Dodo bertanya sambil tersenyum cabul. "Saya kira Anda pasti pandai menjilat," salah satu pemuda berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Henry ingin menghindari masalah ini, tetapi merasakan kemarahan perlahan membara di hatinya. Bersambung.